Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di balik semua hiruk-pikuk hidup yang menekan batinmu, ada satu pintu yang selama ini tidak pernah kau buka. Pintu yang tidak terlihat, namun selalu mengetuk dari dalam. Pintu menuju dirimu yang paling sejati. Dan kini, ketika cahaya mulai bergetar lembut di dasar hatimu, kau mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah tarikan halus yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, namun terlalu kuat untuk diabaikan. Ini bukan sekadar perjalanan batin. Ini adalah panggilan dari tingkat kesadaran yang selama ini menunggu saatmu terbangun. Jika kau berani menatap ke dalam, maka dalam beberapa detik ke depan, sesuatu dalam dirimu akan mulai berubah. Bab 1. Pintu cahaya yang selama ini menunggumu. Ada sebuah pintu halus yang tidak terlihat mata, namun setiap jiwa dapat merasakannya ketika ia mulai letih dari hiruk-pikuk pikiran. Pintu itu tidak berada di langit, tidak pula tersembunyi dalam ritual yang rumit. Ia berada tepat di pusat keheningan dirimu, menunggu saat ketika engkau mulai berhenti mengejar bayang-bayang dunia yang tidak pernah memberi kenyang. Ketika engkau mendekat, ada getaran lembut yang terasa seperti panggilan kuno. Seakan sesuatu dalam dirimu mengenali pintu itu jauh sebelum engkau mengenali dirimu sendiri. Namun kebanyakan manusia berjalan terburu-buru, terseret oleh alur hidup yang dipenuhi tuntutan, sehingga mereka tidak pernah berhenti cukup lama untuk menyadari bahwa pintu itu ada. Mereka sibuk mengumpulkan cerita demi cerita tentang siapa diri mereka, hingga akhirnya tenggelam dalam suara pikiran yang tidak pernah berhenti berdebat. Padahal jika mereka berhenti sejenak, mereka akan menemukan bahwa di balik semua suara itu ada ruang sunyi yang tidak pernah berubah. Ruang yang menjadi rumah bagi jiwa sejak awal penciptaan. Saat engkau mulai merasakan keheningan itu, meski hanya sekejap, engkau akan mengerti bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada suara yang terus berbicara dalam kepalamu. Sesuatu yang tidak ikut marah ketika engkau marah, tidak ikut takut ketika engkau takut, dan tidak pernah menuntut penjelasan apapun. Ia hanya mengamati dengan kelembutan yang tidak bisa digambarkan dengan bahasa dunia. Di sanalah engkau mulai mengenali cahaya ruhani yang selama ini menuntunmu meski engkau tidak sadar. Cahaya itu tidak muncul dalam bentuk kilauan. Ia hadir sebagai kejernihan yang tiba-tiba terasa di dada, sebagai ketenangan yang tidak kau minta namun datang seolah ingin berkata, "Aku di sini sejak dulu." Inilah tahap di mana seseorang mulai memahami bahwa dirinya bukan hanya tubuh dan pikiran, namun juga kesadaran yang lebih luas daripada apapun yang dapat dijelaskan. Cahaya ini tidak menghakimi, tidak memaksa, hanya menunggu engkau membuka diri dan menoleh ke arahnya. Dan ketika engkau berani menatap ke dalam pintu cahaya itu, hidup mulai terasa berbeda. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara engkau merasakan dunia menjadi lebih jernih. Kau melihat bahwa setiap kejadian, setiap pertemuan, bahkan setiap luka, sesungguhnya sedang menuntunmu menuju kesadaran ini. Pada momen itulah engkau memahami bahwa perjalanan batin bukan dimulai dari langkah kaki, melainkan dari keberanian untuk kembali kepada cahaya yang telah lama memanggilmu dalam diam. Bab 2. Saat suara pikiran mulai mereda. Ada suatu momen halus dalam perjalanan batin ketika suara pikiran yang selama ini riuh tiba-tiba melemah, seperti ombak yang akhirnya letih memukul pantai. Engkau mungkin tidak menyadarinya pada awalnya, karena pikiranmu telah terbiasa berbicara tanpa jeda. Namun ketika keheningan itu muncul, walau hanya 1 detik, engkau akan merasakan sesuatu yang asing. Sebuah ruang teduh yang tidak pernah kau temui selama hidupmu, yang penuh dengan analisa, kekhawatiran, dan perhitungan. Ruang itu bukan sekadar diam, ia adalah pintu lain menuju kedalaman jiwamu. Pikiran bekerja keras untuk mengontrol segala hal, padahal ia tidak dibuat untuk memahami rahasia keberadaan. Ia hanya bisa mengulang masa lalu dan menebak-nebak masa depan, tetapi tidak pernah benar-benar hidup dalam saat ini. Ketika ia melemah, engkau akan melihat betapa banyak kebisingan yang selama ini menahanmu dari merasakan ketenangan yang telah ada dalam dirimu. Disinilah engkau mulai menyadari bahwa tidak semua yang dibisikkan pikiran itu benar. Sebagian besar hanyalah bayangan yang engkau percayai tanpa pernah memeriksanya.
Saat suara pikiran mereda, engkau bukan menjadi kosong. Justru engkau mulai merasakan sesuatu yang lebih hidup daripada pikiran itu sendiri, kehadiranmu. Kehadiran ini seperti cahaya lembut yang perlahan memenuhi tubuh batinmu, membuatmu merasa lebih utuh tanpa sebab. Ia tidak membutuhkan penjelasan, tidak membutuhkan pembuktian. Ia hanya mengajakmu untuk menyadari bahwa engkau lebih luas daripada segala suara yang datang dan pergi. Kehadiran ini adalah inti dirimu, yang selama ini tenggelam oleh bisingnya narasi mental. Pada tahap ini, engkau mulai melihat bahwa tidak semua yang muncul di kepala harus dipercaya. Engkau dapat berdiri satu langkah di belakang pikiranmu dan menyaksikannya bergerak tanpa ikut terseret. Ini adalah salah satu tanda awal bahwa cahaya batin mulai bekerja, membuka celah di antara pikiran dan kesadaranmu. Celah itulah yang memberi ruang untuk melihat segala sesuatu dengan lebih jernih, tanpa terburu-buru menilai, tanpa tergesa-gesa bereaksi. Dan ketika engkau mampu bertahan sedikit lebih lama di dalam keheningan ini, suara pikiran yang dulu tampak begitu berkuasa menjadi hanya seperti angin yang melintas. Tidak ada lagi ketakutan terhadap apa yang akan dipikirkan pikiranmu sendiri. Tidak ada lagi ikatan terhadap cerita-cerita lama yang dulu menyakitkan. Engkau mulai memahami bahwa keheningan batin bukanlah ketidakaktifan, tetapi kekuatan lembut yang mampu meredakan gelombang paling besar dalam dirimu. Dari sinilah cahaya mulai memancar, membimbingmu perlahan menuju tingkat kesadaran yang lebih tinggi, di mana pikiran tidak lagi menjadi tuan, tetapi hanya alat yang kau gunakan ketika diperlukan. Bab 3. Keheningan yang menyingkapkan rahasia diri. Ada keheningan tertentu yang tidak dapat dijelaskan oleh suara apapun di dunia. Ia muncul tidak karena tempatmu sunyi, tetapi karena batinmu mulai pulang ke rumah asalnya. Keheningan ini bukan sekadar tidak berbicara. Ia adalah keadaan di mana seluruh gelombang resah dalam dirimu merunduk, lalu membuka pintu pada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih lembut daripada pemahaman manusia. Saat engkau memasuki keheningan ini, rasanya seperti dirimu sedang disentuh oleh sesuatu yang sangat tua, sangat bijaksana, dan sangat mengenalmu. Di ruang inilah engkau mulai melihat hal-hal yang dahulu tersembunyi. Bukan rahasia dunia luar, tetapi rahasia tentang dirimu sendiri. Engkau melihat mengapa kau pernah terluka, mengapa kau pernah tersesat, dan mengapa hidup membawamu ke titik-titik yang dulu tampak seperti kesalahan. Keheningan ini membuatmu mengerti bahwa tidak ada langkah yang benar-benar salah, karena semuanya menuntunmu menuju kesadaran yang lebih luas. Perlahan engkau menyadari bahwa setiap peristiwa yang pernah dianggap rumit ternyata hanya bagian dari perjalananmu kembali kepada cahaya. Keheningan yang sejati bukan muncul dari usaha menghindari masalah, melainkan dari keberanian untuk duduk bersama dirimu tanpa pelarian. Ketika engkau berhenti menghakimi, berhenti melarikan diri, dan berhenti menolak apa yang ada, keheningan itu tumbuh seperti bunga yang selama ini menunggu tanahnya disiram. Begitu ia muncul, ia membawa kejernihan yang membuatmu melihat hidup bukan sebagai beban, melainkan sebagai rangkaian isyarat ilahi yang terus membimbingmu. Dalam keheningan itu, engkau juga mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang selalu hadir di balik setiap gerak. Ia mengamatimu, bahkan ketika engkau tidak sadar akan kehadirannya. Ia tidak pernah marah, tidak pernah memaksa, hanya menunggu saat engkau cukup tenang untuk mendengar bisikannya. Bisikan itu tidak berupa kata-kata, tetapi berupa rasa. Rasa damai, rasa diterima, rasa kembali menjadi diri yang original sebelum dunia membentukmu. Disinilah seseorang mulai mengenal dimensi dalam diri yang selama ini tidak tersentuh oleh waktu maupun luka. Dan ketika engkau semakin akrab dengan keheningan ini, engkau mulai mengerti bahwa ia bukan datang dari luar, ia adalah sifat asal dari jiwamu sendiri. Keheningan ini adalah pintu untuk memasuki kedalaman makrifat, tempat di mana cahaya bukan sekadar sesuatu yang kau cari, melainkan sesuatu yang mulai memancar dari dalam dirimu. Saat engkau berada di titik ini, dunia di luar tetap bergerak, tetapi batinmu memiliki ruang sendiri yang tak terguncang. Di sanalah rahasia terdalam mulai tersingkap, bahwa cahaya tidak pernah jauh darimu, engkau hanya perlu cukup diam untuk melihatnya. Bab 4. Cahaya yang selalu mengawasi dalam diam.
Ada sebuah cahaya yang tidak pernah padam, meski engkau tenggelam dalam kelalaian atau terjebak dalam kegelisahan hidup. Cahaya ini bukan datang dari luar, bukan pula berasal dari pengetahuan atau pengalaman. Ia adalah bagian terdalam dari dirimu, bagian yang diam-diam mengawasi setiap langkahmu sejak engkau ditiupkan ruh. Cahaya ini tidak pernah berteriak, tidak menuntut perhatianmu. Ia hanya menunggu engkau cukup tenang untuk menyadari keberadaannya. Dan ketika engkau mulai merasakannya, bahkan hanya sekelebat, engkau akan mengerti bahwa selama ini engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Banyak orang mengira bahwa yang mengawasi mereka adalah pikirannya sendiri. Suara dalam kepala yang terus berbicara, mencatat, menilai, dan mengingatkan. Namun pikiran hanyalah gema dari pengalaman dan ketakutan. Pengawas sejati jauh lebih lembut, lebih sunyi, dan lebih luas dari pikiran. Ia adalah kesadaran yang menyertaimu bahkan ketika pikiranmu kacau. Bahkan di saat engkau kehilangan arah, kesadaran itu tetap hadir sebagai saksi yang tidak menghakimi. Inilah cahaya batin yang sering dilupakan karena tertutup oleh lapisan emosi dan keinginan duniawi. Jika engkau memperhatikan lebih dalam, engkau akan merasakan bahwa cahaya ini tidak pernah berubah. Meski hidupmu berubah ribuan kali. Ia tetap tenang ketika engkau marah, ia tetap utuh ketika engkau terluka. Ia tetap jernih meski engkau dikelilingi kekacauan. Cahaya inilah yang membuatmu bisa bangkit setelah kejatuhan, bisa menemukan arah setelah tersesat, dan bisa merasakan harapan meski dunia terlihat gelap. Ia bukan sesuatu yang perlu diciptakan, ia sudah ada. Yang diperlukan hanyalah keberanian untuk mengalihkan perhatian dari gemuruh pikiran menuju keteduhan batin. Cahaya yang mengawasimu ini tidak memaksa engkau untuk menjadi siapapun. Ia tidak meminta kesempurnaan. Ia hanya ingin engkau melihat bahwa dirimu jauh lebih besar daripada peran yang engkau jalani. Di dalam cahaya ini, engkau bisa melihat dunia tanpa kabut ego, tanpa luka yang belum sembuh, tanpa ketakutan yang mengikatmu. Ia mengajarkanmu bahwa hidup tidak harus selalu dipertahankan dengan keras. Cukup dihadapi dengan kesadaran. Dari sinilah muncul kejernihan. Kejernihan untuk merasa, memahami, dan menerima tanpa kehilangan pusat dirimu. Dan ketika engkau mulai menyadari cahaya yang selalu mengawasimu, hubunganmu dengan dunia berubah perlahan. Engkau tidak lagi reaktif, tidak lagi mudah goyah, tidak lagi merasa terancam oleh setiap perubahan. Engkau melihat bahwa cahaya ini bukan sekadar pengamat, ia adalah pintu menuju ketenangan terdalam. Dengan menyadarinya, engkau seperti menemukan tempat pulang, tempat di mana setiap pertanyaan menemukan keheningannya dan setiap kegelisahan menemukan damainya. Dari sinilah perjalanan menuju kedalaman rohani benar-benar dimulai, sebab kini engkau tahu bahwa cahaya itu bukan berada di depanmu, melainkan berasal dari dalam dirimu sendiri. Bab 5. Menyelami diri di balik lapisan ego. Di balik segala emosi, ambisi, dan cerita yang engkau jalani, ada lapisan lain yang jarang disentuh manusia. Lapisan tempat ego tumbuh dan membentuk persepsimu terhadap dunia. Ego bukan musuh, namun ia adalah kabut yang sering menutupi cahaya batin, sehingga engkau sulit melihat jati dirimu. Ia bergerak dengan halus, membisikkan rasa ingin diakui, rasa ingin menang, rasa ingin merasa cukup melalui hal-hal yang tidak pernah benar-benar mengisi kekosongan batin. Ketika engkau mulai menatap lapisan ego ini tanpa takut, engkau mulai melihat bagaimana ia bekerja, dan inilah langkah awal menuju pembebasan diri. Ego selalu mengatakan bahwa engkau adalah cerita yang engkau jalani. Pekerjaanmu, masa lalumu, kemenanganmu, kegagalanmu. Ia mengikatmu pada identitas yang berubah-ubah, membuatmu lupa bahwa di bawah semua cerita itu ada dirimu yang sejati. Saat engkau mulai mengamati ego tanpa larut, engkau akan menyadari bahwa banyak luka yang engkau bawa bukan berasal dari keadaan, tetapi dari cara ego menafsirkannya. Ia ingin dihargai, ingin dimengerti, ingin diperlakukan secara istimewa. Dan ketika keinginan itu tidak terpenuhi, ia menciptakan rasa sakit yang sebenarnya tidak perlu. Namun ketika cahaya kesadaran mulai bersinar, ego tidak lagi dapat menguasai dirimu. Ia tetap ada,
tetapi tidak memerintah. Engkau mulai melihat pola-pola lama yang dulu kau ikuti tanpa sadar. Engkau mulai menyadari mengapa engkau marah, mengapa engkau tersinggung, mengapa engkau merasa perlu membela diri padahal tidak ada yang sedang menyerangmu. Pengamatan ini bukan penghukuman, ia adalah pencerahan. Dengan melihat ego, engkau tidak lagi menjadi tawanan reaksi otomatis. Engkau mulai mengerti bahwa kesunyian batin jauh lebih kuat daripada ribuan argumen ego. Perlahan, engkau akan menemukan bahwa melepaskan ego bukan berarti menghilangkannya, melainkan menempatkannya di tempat yang benar. Ego menjadi alat, bukan tuan. Ia tidak lagi menentukan kebahagiaanmu. Ia hanya menjalankan fungsi praktis dalam hidup duniawi. Engkau tidak lagi mengejar pengakuan karena engkau tahu bahwa cahaya batin tidak membutuhkan tepuk tangan manusia. Engkau tidak lagi mudah tersinggung karena tidak ada yang tersisa untuk dipertahankan selain kedamaian yang engkau jaga. Engkau berjalan lebih ringan, berbicara lebih tenang, dan merasakan hidup dengan lebih dalam. Dan pada titik inilah engkau akhirnya menyadari bahwa perjalanan spiritual bukan tentang melawan apapun, melainkan tentang mengenali apa yang bukan dirimu. Ego hanyalah pakaian sementara yang kau kenakan untuk menjalani kehidupan fisik. Namun dirimu yang sejati, kesadaran itu, cahaya itu, tidak pernah berubah, tidak pernah terluka, tidak pernah berkurang. Ketika engkau menyentuh kesadaran ini, engkau merasakan kebebasan yang tidak bisa diberikan dunia. Engkau merasakan bahwa di balik setiap lapisan dirimu ada ruang luas yang tidak terbatas, tempat cahaya ilahi bersemayam, dan dari situlah perjalananmu menuju tingkat ruhani yang lebih tinggi terus berlanjut. Bab 6. Ketika cahaya menembus batas-batas ketidaksadaran. Ada saat ketika manusia merasa berjalan dalam kabut batin yang pekat, seolah ada lapisan tak terlihat yang memisahkan dirinya dari kejernihan hakiki. Namun bagi mereka yang mulai peka, kabut itu bukanlah musuh, melainkan tanda bahwa cahaya sedang mencari jalan untuk menembus ke dalam ruang ketidaksadaran yang selama ini tertutup. Cahaya itu tidak datang dengan dentuman atau gemuruh, melainkan dengan kehadiran lembut yang membuat hati tiba-tiba senyap, pikiran melambat, dan jiwa seperti disentuh oleh sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya. Ketika Anda merasakannya, jangan menolak, jangan menganalisis. Cukup izinkan ia masuk sebagai tamu agung yang membawa pesan dari wilayah yang lebih luhur. Pada tahap ini, banyak orang keliru mengenali cahaya itu sebagai sekadar emosi spiritual yang sesaat. Padahal apa yang datang justru merupakan pintu ke kedalaman baru, tempat ego mulai kehilangan dominasinya dan kesadaran tertarik pada pusat yang lebih halus. Anda mungkin merasakan perubahan kecil, ketertarikan mendadak pada keheningan, dorongan untuk merenung tanpa alasan, atau rasa teduh yang muncul tanpa sebab yang bisa Anda jelaskan. Semua itu adalah tanda bahwa batas-batas ketidaksadaran sedang mulai retak, memberi ruang bagi cahaya untuk bekerja dari dalam, perlahan tapi pasti membimbing Anda menuju lapisan ruhani yang lebih jernih. Namun perjalanan ini tidak selalu nyaman. Cahaya yang menembus kedalaman seringkali mengangkat hal-hal yang lama tersembunyi, luka lama, ketakutan yang tidak pernah diberi suara, nafsu yang belum dijinakkan. Disinilah banyak pencari mulai goyah karena mereka mengira cahaya hanya membawa kedamaian, padahal ia juga membawa kebenaran. Tetapi ketahuilah bahwa kebenaran yang muncul bukan untuk menghakimi, melainkan untuk membebaskan. Bila Anda dapat melihat gelap dalam diri tanpa merasa terancam olehnya, maka saat itu cahaya Anda lebih besar daripada bayangan yang pernah menghantui Anda. Dalam fase ini, sangat penting untuk tidak terburu-buru mengendalikan atau menafsirkan setiap pengalaman. Kesadaran yang sedang berkembang memiliki bahasanya sendiri, dan bahasa itu seringkali tidak dapat dijelaskan dengan logika biasa. Biarkan intuisi mengambil peran. Izinkan rasa yang lembut namun kuat memandu Anda. Perhatikan bagaimana tubuh mulai merespon. Napas jadi lebih tenang, dada lebih lapang, dan pikiran lebih mudah tunduk pada diam. Ini bukan sekadar perubahan fisiologis, tetapi respon alami jiwa ketika cahaya menembus dan menata ulang ruang batin yang sebelumnya kacau. Pada akhirnya, ketika cahaya berhasil melewati batas ketidaksadaran, Anda akan menyadari sesuatu yang jarang disadari manusia modern.
Bahwa di dalam diri Anda ada pusat keheningan yang tidak pernah tersentuh oleh waktu, konflik, atau keresahan pikiran. Cahaya bukan sedang datang dari luar, melainkan membangunkan sesuatu yang memang sudah ada sejak awal penciptaan Anda. Dan ketika Anda mulai hidup dari pusat itu, dengan kesadaran yang hadir, hati yang lembut, dan jiwa yang jernih, barulah Anda benar-benar memahami bahwa perjalanan spiritual bukan tentang menjadi seseorang, tetapi kembali menjadi apa yang sejak dulu telah Anda bawa. Percikan cahaya dari sumber yang maha tinggi. Bab 7. Saat jiwa mulai mengenali bahasa cahaya. Ada momen dalam perjalanan ruhani ketika seseorang mulai menyadari bahwa ada bahasa halus yang tidak diucapkan dengan kata, tidak dipahami oleh pikiran, namun mampu menyentuh inti jiwa dengan kedalaman yang sulit dijelaskan. Bahasa ini tidak menggunakan suara, melainkan resonansi. Ia tidak membuat Anda berpikir, tetapi membuat Anda mengerti tanpa proses berpikir. Ketika jiwa mulai mengenali bahasa cahaya, dunia tidak lagi tampak semata-mata sebagai rangkaian peristiwa, melainkan sebagai isyarat-isyarat yang penuh makna, yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang mulai terbangun. Segala sesuatu yang terjadi, bahkan hal yang tampak kecil, menjadi petunjuk yang menuntun Anda pada pemahaman baru tentang diri, takdir, dan tujuan keberadaan. Bahasa cahaya hadir dalam bentuk keheningan yang terasa lebih berbicara daripada suara paling keras. Ia muncul sebagai getaran lembut ketika Anda melakukan sesuatu yang selaras dengan fitrah, atau sebagai tarikan halus di hati ketika Anda hampir melenceng dari jalan batin. Ia hadir dalam intuisi yang sulit diabaikan, dalam kepekaan yang tiba-tiba muncul, dalam rasa teduh yang melingkupi Anda tanpa sebab yang dapat dijelaskan. Dan perlahan-lahan Anda akan sadar bahwa apa yang selama ini Anda kira adalah kebetulan, ternyata merupakan dialog diam antara jiwa dan cahaya yang lebih tinggi. Ketika Anda mulai mengerti bahasa ini, pergerakan hidup menjadi jauh lebih lembut. Konflik batin yang dulu terasa keras kini berubah menjadi pelajaran yang dapat diterima dengan lebih jernih. Rasa takut kehilangan kekuatannya karena Anda semakin paham bahwa setiap hal yang datang dan pergi memiliki waktu dan hikmahnya. Bahkan rasa sepi tidak lagi menakutkan. Ia berubah menjadi ruang pertemuan antara Anda dan cahaya yang membimbing dari balik tabir. Anda tidak lagi mengejar jawaban melalui pikiran sebab Anda mulai menemukan bahwa jawaban paling penting justru muncul dari kedalaman diri yang sunyi. Namun kemampuan memahami bahasa cahaya bukanlah pencapaian yang harus dirayakan, melainkan tanggung jawab yang perlu dijaga. Semakin Anda peka, semakin Anda dituntut untuk hidup dengan ketulusan, sebab bahasa cahaya tidak dapat dibaca oleh hati yang penuh kelicikan atau keinginan yang mendominasi. Cahaya hanya dapat berbicara melalui ruang batin yang bersih, jernih, dan pasrah. Karena itu, setiap kali Anda menyadari bahwa suara halus itu mulai memudar, ketahuilah bahwa mungkin ada keruh yang sedang kembali naik ke permukaan. Tidak perlu panik, cukup kembali pada keheningan dan biarkan jiwa disucikan oleh diam yang khusyuk. Pada akhirnya, ketika bahasa cahaya benar-benar menjadi bagian dari cara Anda memahami hidup, Anda akan menyadari bahwa Anda tidak pernah berjalan sendirian. Ada bimbingan yang selalu hadir meski tidak terlihat. Ada kehendak ilahi yang selalu membimbing meski tidak terdengar. Yang berubah bukanlah dunia, melainkan cara Anda melihatnya. Dan ketika penglihatan batin itu menjadi semakin halus, Anda akan merasakan kehadirannya dalam segala sesuatu, dalam angin yang berhembus, dalam hening yang menenangkan, dalam peristiwa yang tampak kebetulan, dan terutama dalam denyut kalbu Anda sendiri. Dari sinilah perjalanan menuju cahaya sejati semakin terbuka, membawa Anda pada tingkat kesadaran di atas pikiran, menuju wilayah jiwa yang lebih dalam dan lebih damai. Bab 8. Ketika cahaya mengubah cara jiwa memandang diri. Ada titik dalam perjalanan batin ketika seseorang mulai merasa bahwa dirinya bukan lagi pusat dari seluruh pergulatan hidup, melainkan sebuah ruang tempat cahaya bekerja, menata, dan memperhalus setiap lapisan kesadaran. Pada tahap ini, cara Anda memandang diri sendiri mulai mengalami pergeseran yang sangat mendalam. Dari merasa sebagai sosok yang terpisah, menjadi bagian dari aliran kesadaran ilahi
yang jauh lebih luas daripada batas identitas pribadi. Anda mulai memahami bahwa diri sejati bukanlah pikiran yang terus berbicara, bukan perasaan yang datang dan pergi, dan bukan pula cerita masa lalu yang sering Anda jadikan cermin. Diri sejati adalah sesuatu yang lebih hening, lebih terang, dan lebih stabil daripada semua itu. Saat cahaya mulai mengubah cara pandang Anda terhadap diri, Anda akan merasakan sedikit demi sedikit bahwa hidup tidak lagi harus diperjuangkan dengan ketegangan atau ambisi yang keras. Ada rasa lembut yang menggantikan kebutuhan untuk selalu mengontrol. Anda melihat bahwa banyak kecemasan di masa lalu ternyata muncul dari salah identifikasi. Menyangka pikiran adalah diri Anda, menyangka emosi adalah inti keberadaan Anda, menyangka reaksi adalah wujud sejati diri Anda. Tapi kini Anda mulai melihat dengan mata batin. Semua itu hanyalah gelombang yang lewat, bukan lautan tempat jiwa berdiam. Dan ketika pandangan ini mulai tertanam, Anda akhirnya bisa merasakan kedamaian yang tidak pernah bergantung pada situasi luar. Transformasi ini membawa perubahan besar pada cara Anda merespons dunia. Hal-hal yang dulu membuat Anda mudah tersinggung, kini terasa jauh lebih ringan. Seolah Anda memiliki jarak yang sehat antara kesadaran dan reaksi. Anda tidak lagi merasa perlu membuktikan diri, tidak perlu menuntut pengakuan, tidak perlu membangun citra apapun demi diterima. Sebab Anda mulai melihat bahwa yang dinantikan bukan penerimaan dari manusia, tetapi kejernihan untuk melihat diri sebagaimana cahaya melihat Anda. Sebagai makhluk yang sedang pulang, bukan sebagai sosok yang sedang bertanding. Dari sinilah lahir ketenangan baru, keteguhan baru, dan cara hidup yang lebih lembut. Namun perubahan cara pandang ini tidak selalu berlangsung mulus. Ada masa ketika sisi lama diri Anda masih berusaha bertahan, ego mencoba kembali menguasai arah, pikiran mencoba menegaskan pengaruhnya, dan emosi lama muncul sebagai bayangan yang belum mau pergi. Tetapi pada tingkat ini, Anda sudah cukup peka untuk melihat bahwa semua itu hanyalah gema dari masa lalu. Anda tidak menolaknya, tidak memusuhinya, tetapi mengizinkannya muncul lalu menghilang seperti awan yang lewat di langit. Cahaya bekerja melalui penerimaan, bukan penolakan. Ia menyucikan melalui kejernihan, bukan pertarungan. Dan disinilah jiwa Anda mulai matang, mulai menyadari bahwa kebijaksanaan tumbuh bukan dari menekan bayangan, tetapi dari menyinarinya. Pada akhirnya, ketika cara Anda melihat diri telah diterangi cahaya, Anda akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, namun sangat nyata. Hidup menjadi lebih ringan, pikiran lebih tenang, dan jiwa lebih terarah. Bukan karena Anda menjadi sempurna, tetapi karena Anda mulai hidup dari tempat yang lebih dalam, tempat di mana cahaya tidak lagi sekadar menyentuh Anda, tetapi menjadi cara Anda memandang dunia dan memandang diri sendiri. Bab 9, ketika cahaya membimbing langkah tanpa suara. Ada fase dalam perjalanan ruhani ketika seseorang mulai menyadari bahwa bimbingan ilahi tidak selalu hadir melalui kata-kata, petunjuk eksplisit, atau isyarat yang mudah dikenali. Justru dalam diam yang paling dalam kelembutan yang paling sulit ditangkap oleh pikiran, cahaya itu bekerja menuntun langkah demi langkah tanpa suara. Anda mungkin tidak selalu menyadari arahnya pada awalnya, namun ada sesuatu di dalam diri yang mulai merasa yakin, tenang, dan terarah meski Anda tidak mampu menjelaskan sebabnya. Inilah tanda bahwa cahaya telah mengambil peran lebih aktif dalam menuntun perjalanan Anda. Bukan melalui logika, tetapi melalui getaran ruhani yang halus dan konsisten. Di fase ini, Anda akan mulai melihat bahwa keputusan yang Anda ambil tidak lagi berasal dari reaksi emosional atau pola lama pikiran, melainkan dari ketenangan yang muncul secara tiba-tiba, kejernihan yang tidak berpikir, tetapi mengetahui. Ketika Anda mengikuti kejernihan itu, Anda akan sadar bahwa hidup menjadi lebih sinkron, seolah peristiwa-peristiwa mengalir dengan lebih selaras. Hal-hal yang dulu terasa memaksa kini menjadi natural. Apa yang dulu terlihat buntu kini perlahan terbuka. Ini bukan karena dunia berubah untuk Anda, tetapi karena cahaya sedang mengatur ulang cara Anda membaca tanda-tanda kehidupan. Anda mulai menyadari bahwa bimbingan ilahi tidak pernah absen. Anda hanya baru sekarang mampu mendengarkannya. Namun langkah yang dibimbing cahaya
tidak selalu membawa Anda menuju kemudahan. Ada kalanya cahaya justru menuntun Anda memasuki ruang-ruang batin yang selama ini Anda hindari, menghadapkan Anda pada hal-hal yang tidak nyaman, mengajak Anda merobohkan dinding-dinding ego yang masih tersisa. Tetapi kali ini, Anda tidak lagi melawan. Anda mulai mengenali bahwa setiap tantangan adalah bagian dari penyempurnaan jiwa, dan setiap rasa sakit adalah pintu menuju tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Cahaya tidak pernah membawa Anda pada kegelapan yang sia-sia. Ia membawa Anda pada kegelapan yang perlu diterangi. Dan ketika Anda berjalan dengan keyakinan ini, perjalanan spiritual menjadi jauh lebih dalam dan mengakar. Dalam keheningan yang semakin matang, Anda juga akan merasakan bahwa hubungan Anda dengan dunia berubah. Anda tidak lagi tergesa-gesa merespons sesuatu, tidak lagi mudah diseret oleh emosi orang lain, tidak lagi merasa harus menjelaskan diri kepada siapapun. Ada keteduhan yang tumbuh di dalam diri, dan keteduhan itu menjadi kompas yang lebih akurat daripada suara luar manapun. Anda mulai mengerti bahwa bimbingan sejati tidak pernah bergantung pada keramaian dunia. Ia justru menjadi semakin jelas ketika Anda berani diam. Melalui diam, itulah Anda menyadari bahwa cahaya tidak hanya membimbing, tetapi juga menjaga, melindungi, dan menguatkan perjalanan Anda. Pada akhirnya, ketika Anda benar-benar belajar berjalan dalam bimbingan cahaya, Anda akan merasakan perubahan yang paling halus namun paling signifikan. Anda tidak lagi berjalan dengan pergulatan, melainkan dengan penyerahan. Penyerahan bukan berarti pasrah tanpa arah, tetapi membiarkan kehendak ilahi bekerja melalui Anda. Bab 10. Puncak Kesadaran. Ketika cahaya menjadi cara jiwa hadir. Ada tahap akhir dalam perjalanan ruhani yang halus, namun sangat menentukan. Saat cahaya tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang datang dari luar, tidak lagi dirasakan sebagai pengalaman, tetapi menjadi cara jiwa itu sendiri hadir dalam kehidupan. Pada tingkat ini, kesadaran Anda tidak lagi bergerak naik turun, mengikuti gelombang pikiran atau gejolak emosi. Ia menjadi stabil seperti langit yang tetap jernih meski awan-awan sesekali melintas. Anda mulai menyadari bahwa pusat keberadaan Anda bukan terletak pada pikiran yang berubah-ubah, melainkan pada cahaya keheningan yang selalu ada, selalu menyala, dan selalu menjadi tempat jiwa pulang. Inilah titik di mana perjalanan tidak lagi terasa sebagai pencarian, tetapi sebagai pengenalan yang mendalam terhadap siapa Anda sebenarnya. Ketika cahaya sudah menjadi fondasi kesadaran, dunia terasa berbeda. Anda tidak lagi menatap kehidupan sebagai serangkaian masalah yang harus diselesaikan, tetapi sebagai tarian ilahi yang menyingkapkan maknanya melalui setiap peristiwa. Bahkan hal-hal kecil seperti angin yang menyentuh kulit, langkah kaki yang pelan, atau tatapan seseorang yang singkat, semuanya mengandung kehadiran yang lebih dalam. Anda mulai melihat kehidupan bukan dari permukaannya, tetapi dari kedalaman yang ditembus cahaya. Pada titik ini, Anda benar-benar memahami apa yang dimaksud para arif ketika mereka berkata bahwa dunia adalah tanda-tanda, bukan untuk dikejar, tetapi untuk dibaca dengan mata batin yang terjaga. Perubahan besar lainnya muncul dalam cara Anda menyikapi waktu. Masa lalu tidak lagi menahan Anda dengan penyesalan, masa depan tidak lagi menakutkan Anda dengan kekhawatiran, dan masa kini tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus dikejar. Kesadaran Anda berada tepat di tengah arus kehidupan, menyaksikan segalanya tanpa terseret. Dari sini lahir keteduhan yang membuat orang-orang di sekitar Anda merasa damai tanpa tahu mengapa. Mereka merasakan sesuatu yang bersumber dari dalam diri Anda. Bukan kata-kata, bukan sikap, tetapi kehadiran. Dan kehadiran itu adalah manifestasi dari cahaya yang telah begitu dalam berakar di dalam jiwa Anda. Namun tahap tertinggi ini bukan berarti Anda menjadi sosok yang terlepas dari dunia. Justru sebaliknya, Anda hadir lebih penuh, lebih nyata, dan lebih peka daripada sebelumnya. Anda tetap merasakan sedih, bahagia, kehilangan, atau kebahagiaan, tetapi semua itu mengalir tanpa menenggelamkan Anda. Anda tetap menjalani kehidupan seperti manusia lainnya, tetapi dengan kesadaran yang tidak lagi tertutup oleh kepanikan atau kebingungan. Cahaya memberi Anda kejernihan untuk memahami bahwa setiap rasa adalah tamu yang datang membawa pesan,
bukan ancaman yang harus ditakuti. Anda menjadi saksi yang lembut, bukan pejuang yang tegang. Pada akhirnya, ketika cahaya benar-benar menjadi cara Anda hadir, Anda akan mengerti bahwa perjalanan spiritual bukanlah tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang kembali pada keadaan asli yang telah lama terlupakan. Kesadaran ini adalah pulang pada diri yang lebih dalam, pulang pada ketenangan yang tidak bisa dicuri oleh keadaan, pulang pada kedekatan dengan sumber yang tidak bisa digoyahkan oleh dunia. Pada akhirnya, cahaya itu tidak datang untuk ditemukan, ia datang untuk dibangunkan. Dan saat engkau menyadarinya, hidupmu tidak lagi sama. Teruslah melangkah, karena perjalananmu baru saja dimulai.